Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini di penghujung tahun 2021, melalui sabda Tuhan tadi diperdengarkan kembali kepada kita sekalian prolog dari Injil Yohanes yang begitu indah. Mari sejenak kembali kita merefleksikannya dalam terang iman. Dari prolog Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi, menariknya bahwa betapa Allah yang kita imani diperlihatkan kepada kita sekalian kemahakuasaannya. Ungkapan pada mulanya adalah Firman, mengingatkan kita pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, yakni pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dapat kita temukan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia adalah awal dari segala sesuatu dan bahkan ada sebelum segala diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan yang ada di muka bumi ini berasal daripadanya. Diperlihatkan kepada kita sekalian bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dari dan hanya melalui Dia sajalah segala sesuatu berasal. Dan Yohanes menegaskan bahwa firman itu sudah ada sejak awal dan bersama-sama dengan Allah. Selanjutnya, Yohanes menggambarkan dengan indah bahwa firman itu menjadi manusia. Allah telah mengkomunikasikan dirinya dalam rupa dan cara manusia. Allah telah membangun relasi yang intim dan personal dengan kita manusia. Ya, dalam kemanusiaan Yesus, Allah hadir dan memperlihatkan secara nyata dirinya kepada kita sekalian. Dalam diri Yesus kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, tidak lagi secara mengawang-awang, melainkan dapat kita lihat dan kita alami melalui panca indera kita.
Dengan kelahiran puteranya Yesus Kristus yang kita kenangkan pada Natal ini, Allah telah solider dan menunjukkan cintanya yang tak terbatas kepada kita, manusia pendosa. Allah mengambil bagian dalam kelemahan manusiawi kita dan bahkan merendahkan diri dalam cara yang teramat hina, kecuali dalam hal dosa. Maka dari itu, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai umat beriman bersama gereja, kita sekalian diajak untuk tidak jemu-jemunya terus-menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga diajak untuk tiada henti-hentinya meneladani seluruh sikap, tindakan dan ajarannya yang telah Ia perlihatkan dalam kehadirannya pada diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Selamat menyambut tahun yang baru. Semoga seluruh pesiaran iman kita dari hari ke hari semakin berjalan menuju kemantapan yang hakiki. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.